Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada aswa kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang al-khauf. Sebelum kita memulai, di Al-Qur'an itu ada kata khauf dan ada kata khasyah. Jika pembahasannya terpisah, maka khauf itu ya khasyah dan khasyah itu ya khauf. Tetapi ketika kata khauf dan khasyah itu disandingkan, dan kita tentu ingat bahwasanya pilihan kata di dalam Al-Qur'an itu sangat jeli, maka kita akan menjumpai perbedaan antara khauf dan khasyah. Memang para ahli bahasa berbeda pendapat tentang perbedaan antara kedua kata ini, tetapi secara ringkas akan kita jumpai bahwasanya khauf itu adalah rasa takut secara umum. Adapun khasyah, dari kata khasyah yakhsha, itu adalah rasa takut dan disertai rasa ta'zim atau penghormatan. Khauf itu secara umum bisa saja kita takut akan hal-hal yang kita anggap membahayakan, ataupun kita takut pada sesuatu yang memang kita muliakan. Tetapi khasyah lebih spesifik. Kalau disebut fala takhafuhum wa khafuni itu umum. Tapi kalau disebut dengan khasyatullah, itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak bisa lari darinya. Tetapi dengan khasyah itu justru kita harus semakin mendekat. Jadi rasa takut yang disertai dengan pengagungan atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang secara ringkas perbedaan antara khauf dan khasyah. Kemudian di sini disampaikan bahwasanya wal khaufu mushkilatun minal mushkilatil khatirah. Ketakutan adalah salah satu masalah serius, masalah besar, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Allati tukabiduha syu'ub al-mutakhallifah, yang biasanya dihadapi oleh masyarakat yang terbelakang, wal umam ad-dha'ifah, dan bangsa-bangsa yang lemah. Kita akan melihat umat-umat atau bangsa-bangsa yang terbelakang itu mereka takut akan hal-hal yang di luar nalar. Makanya mitologi-mitologi, kemudian khurafat, tahayul, itu biasanya muncul di tengah-tengah bangsa yang peradabannya rendah. Fa'idha saytaral khawfu ala syakhsin syalla dzakiratahu wa qabiliyata at-tamyiz ladaihi. Ketika ketakutan menguasai seseorang, hal itu akan melumpuhkan ingatannya dan kemampuannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Nah, ini bahayanya kalau seseorang dikuasai oleh rasa takut. Kan kita sering jumpa ya, orang kalau sudah ketakutan itu apa? Iya, enggak rasional. Makanya kalau orang berantem itu atau orang sedang duel, kalau sudah ketakutan dengan musuhnya, itu sebelum bertanding juga sudah kalah. Wa afqadahu ladzatal 'aish. Dia juga akan kehilangan kenikmatan hidup. Masyaallah, hati-hati. Wa an balas sifat, dan juga kehilangan sifat-sifat yang mulia. Ini kalau orang sudah ketakutan, tidak lagi rasional, ya. Hidupnya tidak lagi terasa nikmat, dan sifat-sifat mulianya pun hilang.
wa arbakahu dhihniyan hatta yafqidal qudrah fil hukmi 'alal asya. Ketakutan juga membingungkan pikiran seseorang sehingga ia akan kehilangan kemampuan untuk menilai sesuatu dengan baik. Nah, meskipun yang namanya manusia itu butuh yang namanya rasa takut. Kenapa kemarin? Kenapa kita butuh rasa takut? Karena rasa takut ini merupakan manifestasi atau respon psikologis akan suatu kondisi yang kita anggap membahayakan. Dan ini didasari dari insting atau naluri untuk bertahan hidup. Tetapi sekali lagi, rasa takut ini juga perlu diarahkan, perlu dikendalikan, karena dia merupakan manifestasi. Nah, kita sudah bahas ya, perbedaan antara naluri atau insting dengan manifestasinya. Kalau manifestasi ini bisa dikendalikan, bisa diarahkan, bahkan bisa ditekan. Begitu pula dengan rasa takut. Berikutnya, wa akhtaru anwa'il khauf al-khaufu minal auham wal ashbah. Jenis ketakutan yang paling berbahaya diantaranya adalah ketakutan terhadap khayalan, ya, dan juga hantu. Makanya muncul apa namanya, ya, takhayul, mitos, khurafat dan lain ini sangat membahayakan karena pasti akan mengekang pemikiran seseorang. Nah, sebagai contoh, masyarakat jahiliyah itu mereka dihinggapi satu jenis ketakutan akan anak wanita, betul. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Jadi mereka tidak punya kemampuan untuk menilai sesuatu dengan logis, karena mereka sudah dikuasai rasa takut. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengobati rasa takut itu? Di Al-Qur'an. Dilihat permasalahannya. Mereka mengubur anak-anak wanita, salah satu penyebabnya adalah karena takut. Takut apa? Di antaranya, apa lagi? Atau mereka tidak mau punya anak banyak itu kenapa? Mempermalukan, ada lagi? Takut miskin. Anak wanita itu dianggap tidak bisa nyari. Iya. Makanya di Al-Quran, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Sebagaimana kami itu bisa memberikan rezeki kalian, kami juga mampu memberikan rezeki kepada. Jadi dilihat inti permasalahannya. Nah, antara ilmu kedokteran dan ilmu psikologi itu memang tidak bisa terpisahkan. Seharusnya. Begitu pula antara dokter dan para dai atau mubalik itu seharusnya juga tidak terpisahkan. Yang satu ngobati penyakit badan, yang satu ngobati penyakit rohnya. Dan pola atau sistem untuk memberikan obat itu juga mirip sebenarnya. Mendiagnosa dulu masalahnya, kemudian dicari kira-kira untuk permasalahan yang ini apa obatnya kan gitu. Maksud tadi masalahnya adalah takut miskin, ya, takut kefakiran. Maka Allah langsung nahnu narzukukum wa iyyahum. Iya, khasyatal imlaq. Aku tidak bisa, ya kan? Takut kan? Takut akan kehidupan dirinya kan? Khasyatal imlaq gitu. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Makanya terapis-terapis itu kan kalau ada orang psikologinya bermasalah ditanya kan,
Apa penyebabnya kan dicari dulu. Oh, penyebabnya ini berarti nanti akan dicoba dirumuskan obatnya kan. Itu sebenarnya sudah dilakukan di Al-Qur'an. Khasyata imlaq, maka langsung nahnu narzuqukum. Nah, iya. Banyak kepercayaan yang kemudian menjadi ketakutan itu kan. Sebenarnya pelakunya siapa? Syaitan di antaranya. Ya'idukumul faqr. Kan setan itu kan menjanjikan apa? Kefakiran, nakut-nakuti manusia itu dengan kefakiran. Takut-takuti ini dan itu dan seterusnya. Ini kerjaan syaitan. Jadi setan itu punya pengetahuan tentang sisi lemah manusia. Kan dia menimbulkan angan-angan, ketakutan-ketakutan, ya, dengan kefakiran, masa depan dan seterusnya. Makanya muncullah di tengah-tengah masyarakat itu ya kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh kan. Akhirnya mereka memberikan sajen dan seterusnya supaya selamat. Gitu kan. Senjatanya ya ketakutan. Senjatanya setan itu. Kita sekarang bisa dikatakan katanya ya, masyarakat yang modern. Tapi kadang-kadang jenis ketakutannya masih sama. Hanya saja dalam bentuk yang atau dengan bungkus yang sedikit berbeda. Kenapa dunia asuransi dan seterusnya itu jadi rame kan? Apa yang dimainkan? Ketakutan. Jadi marketing itu juga memanfaatkan ilmu psikologi sebenarnya. Iya kan? Wala yakunu dzalika illa 'inda dhi'afil uqul. Hal ini hanya terjadi pada mereka yang akal budinya lemah. Imma li anna numuwahum al-aqli lam yaktamil kal atfal. Baik karena perkembangan mental mereka yang belum sempurna seperti anak-anak. Ya, anak-anak itu biasanya kan takut ya kan hal-hal yang ya khayalan-khayalan. Sampai besar itu kadang-kadang juga masih ada gitu. Kayak anak-anak ketakutannya. Auli adami ma'rifatil ma'lumat al-kafiyah lirrabti bil waqi'. Atau karena kurangnya pengetahuan yang cukup untuk menghubungkannya dengan realitas. Ini kadang-kadang ketakutan nggak realistis. Dikarenakan tidak punya pengetahuan cukup untuk menghubungkan dengan realita yang ada. Wa yu'alajul khawfu lada ha'ula'i imma bitta'ammuqi fil bahthi wa taqribil asya'i lidrakihim. Ketakutan pada orang-orang ini dapat diatasi dengan memperdalam penelitian dan mendekatkan objek untuk pemahaman mereka. Biasanya kan ada orang fobia itu. Takut. Kan dia membayangkan ini tuh begini. Akhirnya harus didekatkan. Nah, itu tidak sebagaimana yang kamu harus didekatkan dengan realitas yang ada. Wa imma bi'i'ta'ihim afkaran muttasilatan bima yakhafuna minhu. Atau dengan memberikan gagasan yang terkait dengan apa yang mereka takuti. Jadi, apa yang mereka takutkan? Gambarannya begini. Kemudian diberikan pengetahuan, enggak. Sebenarnya bukan seperti itu. Ini salah satu contoh saja untuk mengobati ketakutan yang tidak seharusnya tadi ya. Wa bihadzal ilaj yatakhallasuna min saytaratil khauf minal awham wal ashbah imma bi izalatihi aw bi takhfifihi tadrijan ila an tanqali'a baqaya. Ini secara ringkas hal-hal tadi itu bisa menghilangkan ketakutan seseorang akan khayalan-khayalan atau tentang hantu
baik dihilangkan secara keseluruhan atau ketakutannya itu diringankan sedikit demi sedikit sampai hilang. Kan kalau kita dulu di kampung ya, memang cara paling efektif untuk mencegah perbuatan anak-anak itu dengan ditakut-takuti. Memang efektif, tapi lihat dampaknya ke depan itu. Iya, dikit-dikit takut kan akhirnya. Betul ya? Iya, Ozi Saputra itu. Iya, kita takut akan hal-hal yang itu sebenarnya hasil ya. Hasil dari iya, mau katakan pola asuh nggak enak sama. Ya, masa lalu begitu ya. Iya, karena memang itu cara paling efektif untuk nakutin anak-anak. Nanti ada apa? Rasin dendesi, buta hijau lah, apa segala macam gitu. Ya itu bahasa. Kadang itu istilah yang hanya ada di kampung tertentu ya. Banespati atau apa gitu. Ya, jadi kalau di sana Dracula, kalau di sana vampir, kalau di sini itu kan bentuk setan memanfaatkan rasa takut khayalan seseorang. Efeknya tadi ya, kalau orang dikasih rasa takut ya, tidak lagi logis, tidak realistis, tidak bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya jadi bisnis kan? Ya, selain tadi mainkan rasa takut untuk jualan asuransi, apalagi planning apa finance tadi ya. Film horor jadi ya, kalau saya dulu di zaman radio ada Kismis, kisah misteri. Iya. Jadi takut ah. Wa hunaka naw'un minal khauf syai'un ma'rufun. Ada juga jenis ketakutan yang umum dan cukup dikenal. Wa huwal khaufun natij an adamil muwazana baina ma yantiju minal qiyam bil amal wa baina ma yantiju min adamil qiyam bihi. Yaitu ketakutan yang muncul karena ketidakseimbangan antara apa yang dihasilkan dari melakukan suatu tindakan dan apa yang dihasilkan dari tidak melakukan suatu tindakan. Bisa dipahami? Jadi, rasa takut yang muncul karena ketidakseimbangan antara hasil perbuatan yang dilakukan dengan hasil perbuatan yang tidak dilakukan. Kan begini, ada ekspektasi yang tidak seimbang. Jadi dia akan menganggap baik itu berbuat atau tidak berbuat itu sama saja. Ya. Jadi ini masalah ketakutan akan hasil. Akhirnya apa? Orang akan takut untuk melakukan sesuatu. Apa? Parno kali ya? Paranoid gitu ya? Iya. Akhirnya takut mau begini, takut. Karena sudah skeptis ya, atau apa itu? Karena sudah ada bayangan nanti akan begini. Pesimis ya? Wakilahuma yusabbibu adza. Ini menyebabkan bahaya. Jadi ada kekhawatiran, kalau saya begini nanti begini, kalau saya tidak begini nanti begini. Dua-duanya akan menyakitkan ujung-ujungnya. Satu overthinking, satu apa? Pesimistis. Hasilnya tidak sesuai sama iya. Nah, nanti akan kita baca kelanjutan di sini. In qad yu'addil khata'u fi hadhil muwazana ilal khaufi min basaitil umur wal wuqu' fil makhatir. Jadi, kesalahan dalam menyeimbangkan ini dapat mengarah pada ketakutan terhadap hal-hal sederhana dan terperosok ke dalam resiko.
Contoh ini biar gampang dibaca. Wadzalika kal khaufi minal hakim adz-dzalim. Misalkan rasa takut terhadap penguasa yang dapat berbuat zalim. Kenapa ketakutannya? Fi ayyuqi'al azabil farad. Karena takut si penguasa zalim itu dapat menyebabkan bahaya bagi individu tersebut. Jadi ketika ada penguasa yang zalim, dia sudah punya bayangan. Nanti akan begini, nanti akan begini, nanti akan begini. Ya. Akhirnya nggak mau nyoblos gitu kan. Ya. Nanti akan kita ini ketemu ujungnya nanti. Ya ini takut nanti jadi penguasa yang zalim gitu kan. Akhirnya apa? Nggak mau nyoblos atau ketika ditunjuk nggak mau mimpin. Fahadza yu'addi bidawrihi ila iqa'il azabil ummah. Yang pada gilirannya ini menyebabkan bahaya bagi umat atau negara. Gara-gara tidak ada yang mau jadi pemimpin. Kan kekhawatiran nanti kalau jadi pemimpin yang zalim bagaimana? Mau nikah misalkan, khawatir nanti nggak bisa jadi istri yang baik. Mau nikah jadi suami khawatir nggak bisa jadi suami yang baik, akhirnya nikah. Pengen punya anak, tapi khawatir nanti nggak bisa jadi orang tua yang ya dia sudah dikuasai dengan ketakutan tersebut. Ya, akhirnya nggak mau punya. Ini kan terjadi kan? Iya, terjadi kan. Orang nggak mau nikah juga begitu. Akhirnya pilihannya apa? Nggak nikah tapi pergaulan. Ya sudah kebayang, iya. Jadi mengacaukan pikirannya akhirnya kan. Wa ka khaufil jundi fi sahatil qital minal maut. Juga contohnya ketakutan seorang prajurit di medan perang terhadap kematian. Jadi kalau maju gimana? Kalau maju gimana? Fahadza yu'addi ilal hazima wa ibadatil jaisi kulli. Mungkin dapat menyebabkan kekalahan dan pemusnahan seluruh pasukan gara-gara takut untuk maju. Ini sering kita dikuasai dengan rasa takut sehingga kita tidak mampu untuk melangkah atau tidak mampu untuk maju. Wakal khaufi minas sijni fi sabilil aqidah. Takut di penjara karena mempertahankan akidah misalkan. Dulu kan banyak ya para ulama itu yang dipaksa untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Nah, ulama yang nggak takut ya tetap Al-Quran bukan makhluk. Di antaranya Imam Ahmad penjara, dipukul dan seterusnya. Nah, hadzal khauf khatirun jiddan 'alal ummah. Jenis ketakutan yang seperti ini berbahaya sekali untuk umat. Li'annahu la yu'addi ilal makhatir fahas. Tidak hanya menyebabkan bahaya saja, bal rubbama adda ila dimari wal halak. Ini bisa mengarah pada antimar wal halak, yakni kebinasaan. Ya. Bukan hanya dirinya sendiri yang binasa, sampai umat atau masyarakat juga ikut-ikutan binasa. Nah, baru setelah itu, lakinnal khaufa nafi'un wa mufidun fi ba'dil ahyan. Kan tetapi ketakutan juga bisa bermanfaat dan berguna dalam beberapa kesempatan. Jadi seperti sebuah pedang yang punya dua sisi ya. Dia bermanfaat, dia juga bisa berbahaya. Fal khaufu minal akhtaril haqiqah amrun mufidun ahyanan. Ketakutan akan bahaya yang nyata kadang-kadang adalah sesuatu yang memang bermanfaat, mufid. Wahwa wajib, bahkan wajib. Api, kita tahu api ya, yang ada di depan kita, kan panas ya. Begitu api itu semakin dekat, apa yang harus kita lakukan? Takut nggak? Ya harus takut, wajib.
Karena rasa takut itu bermanfaat. Ya harus lari akhirnya. Kemarin ada kebakaran di mana? Di Arafik itu. Karena manusia punya rasa takut tadi itu, yang didasari dari insting bertahan hidup. Nah ini jelas ini maka harus takut. Maka harus lari. Walistihtaru bihi mudirrun wala yajuz. Ya. Dan meremehkannya bisa menjadi berbahaya dan tidak diperbolehkan. Nggak boleh sembarangan. Sudah jelas-jelas api itu. Iya, jangan diremehin. Sawa'un kanatil akhtaru 'alal fardi nafsihi aw 'ala ummatih. Baik itu ketakutan tersebut atau bahaya tersebut akan dirinya sendiri atau akan umat dan masyarakat. Fal khaufu fi hadhil halah wal harisu wal hami. Nah, rasa takut dalam hal ini adalah ketakutan yang bertindak sebagai penjaga dan pelindung. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan rasa takut pada diri manusia. Binasa manusia kalau tidak punya takut sama sekali. Tetapi dia harus mengendalikan, menempatkan rasa takutnya. Walidzalika lam yakun bud min idrakil akhtaril muhdiqah bil ummah. Oleh karena itu penting untuk menyadari bahaya yang mengancam umat ini. Hatta tahsibah hisabah. Sehingga dapat dihitung langkah-langkah yang diperlukan. Wa ta'mal liddifa'i an nafsiha bi an taqdiya ala tilkal akhtar allati tahdiqu biha. Ini juga bisa melakukan usaha untuk mempertahankan diri dengan menghilangkan bahaya-bahaya tersebut. Jadi perlu ilmu memang untuk melihat ini adalah ketakutan yang nyata atau hanya ketakutan-ketakutan yang hanya sebatas ilusi. Nanti kan Al-Quran juga menjelaskan ya, mana ketakutan-ketakutan yang nyata dan mana ketakutan-ketakutan yang hanya ilusi. Di antaranya ketakutan yang ditiupkan oleh setan itu kan juga hanya ilusi. Allah sudah berjanji bahwasanya setiap makhluknya itu dijamin rezekinya. Tetapi setan menakut-nakuti manusia akan rezekinya. Nah, ini diantara ketakutan yang nyata yang harus kita ketahui dan harus kita respon sebagaimana mestinya. Wal khaufu minallahi wa min adzabi amrun mufidun wa wajibun. Ketakutan kepada Allah dan siksanya adalah hal yang bermanfaat dan wajib memang. Wa huwal harisul aminu lil insani minal wuqu'i fil ma'asi wal fawahish. Dan ini rasa takut ini berguna sebagai penjaga yang setia bagi manusia dari terjerumus ke dalam dosa dan perbuatan maksiat. Bayangkan kalau manusia tidak punya rasa takut. Ya. Justru karena manusia punya rasa takut, Allah menakut-nakuti dengan azab dan siksanya. Ya. Jadi sudah seharusnya rasa takut kita itu kita arahkan ke sana gitu. Coba kalau kita lihat di Al-Quran itu kan dipenuhi dengan betapa mengerikannya azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk menghidupkan rasa takut. Yang hasilnya adalah menghindarkan manusia dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga dia bisa selamat. Walidzalika kana hadzal naw'u minal khaufi arwa'al anwa'i li'annahu af'al
fin nufusi. Oleh karena itu, jenis ketakutan ini, ketakutan pada Allah dan takut akan azab Allah, ini adalah yang paling mulia, ya, dan paling berpengaruh dalam jiwa manusia, dan juga memberikan banyak manfaat. Wa aktsara naf'an wa faidah. Paling banyak manfaatnya. Wa yajibu ayyakuna wa ayyu'mala ala takwinihi li'annahu huwallazi yadmanu siyaral insani ala siratil mustaqim. Ketakutan ini juga harus ada dan bahkan dikembangkan terus. Bagaimana cara mengembangkan ketakutan ini? Dengan ilmu. Oleh karenanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar khasyah, yang benar-benar sesungguhnya yang benar-benar khasyah, takut kepada Allah adalah para orang yang ahlim, orang yang tahu, punya ilmu. Karena dengan ilmunya itu ketakutannya, khosyahnya itu akan berkembang. Dan rasa takut inilah yang bisa menjamin manusia berada di jalan yang lurus. Ala siratil mustaqim. Sudah mulai mendekati akhir sini pembahasan tentang khauf. Mimma taqaddama yatabayyan annal khaufa juz'un min fitril insan. Dari apa yang sudah dipaparkan tadi, maka menjadi jelas bahwasanya rasa takut merupakan bagian dari fitrahnya manusia. Ya. Gimana? Ulang dikit yang tadi tentang apa? Yang mana? Ketakutan yang itu ilmu. Ketakutan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang benar-benar bisa takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Karena rasa takut itu perlu dijaga dan perlu dikembangkan. Dan yang bisa menjaga rasa takut yang benar dan yang bisa mengembangkannya itu adalah dengan ilmu. Semakin kita baca hadis, semakin kita baca Al-Quran, semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kita itu tidak takut karena kita tidak tahu kan. Misalkan begini, kita naik pesawat terbang, kita tidak tahu hal-hal yang bisa membahayakan, maka kita santai saja. Tetapi semisal Pak Habibie yang tahu detail tentang pesawat terbang, ada suara dikit yang terlihat aneh, yang terdengar aneh, oh ini ada masalah, pasti takut. Dalam kehidupan kita pun demikian. Semakin kita tidak tahu, semakin kita tidak takut. Kita lihat anak kecil misalkan, dia belum punya informasi tentang ular itu berbisa, ular itu berbahaya. Tiba-tiba ada ular di depannya, apa yang dia lakukan? Dimainin atau dipegang kan? Tapi bagi orang yang tahu akan bahayanya, maka dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari. Perbuatan-perbuatan pun demikian. Jika kita tidak tahu efek dari perbuatan tersebut atau hakikat tersebut, perbuatan tersebut, kita akan santai saja. Oh, ini lakukanlah, ini lakukanlah.
Tapi kalau tahu, oh ini tidak boleh, hasilnya apa dan seterusnya, ini akan menambah rasa takut dan waspada kita. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, tadi kemudian dari apa yang sudah dipaparkan jadi jelas bahwasanya rasa takut itu merupakan sebagian dari fitrah manusia. Wal mafahim hiyallati tusiruhu fihi. Dan pemahaman-pemahaman atau konsep-konsep yang ada adalah pemicu au tub'iduhu anhu, atau sesuatu yang bisa menjauhkan. Jadi pemahaman-pemahaman kita, konsep-konsep yang kita pahami itu bisa memicu rasa takut atau bisa menghilangkan rasa takut. Jadi pahami ini ya. Ini terlepas dari pemahaman atau konsep itu benar atau salah. Yang jelas, konsep-konsep atau pemahaman-pemahaman itu bisa memicu dan juga bisa menjauhkan serta menghilangkan rasa takut. Dari sini berarti kita paham, kita harus punya pemahaman dan konsep yang benar. Misalkan begini, kita paham bahwasanya konsep hidup di dunia itu tidak selamanya. Setelahnya kita akan mati dan kita punya konsep tentang alam kubur. Kita juga punya informasi apa saja sekiranya yang akan terjadi di alam kubur. Setelahnya juga ada alam akhirat pada mahsyar dan seterusnya. Kita juga punya konsep akan hal itu. Maka ini bisa memicu rasa takut. Rasa takut yang seharusnya. Nah, ketika kita juga punya konsep bahwasanya seseorang ketika mati syahid, menurut konsep yang kita pahami adalah dia tidak mati. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tidak mati, justru mereka akan hidup, dapatkan rezeki di sisi Rabb mereka. Akhirnya apa? Ini bahkan mungkin bisa menghilangkan rasa takut kita akan menghadapi musuh dan mati syahid. Jadi konsep-konsep inilah yang mempengaruhi pemahaman kita. Nah, supaya konsepnya sesuai ya, lagi-lagi tidak ada cara lain selain mempelajari Al-Quran dan hadis. Baik, kita lanjutkan. Wal khaufu yakunu ala darajat. Ketakutan juga memiliki beberapa tingkatan. Nah, nanti di sini disebutkan paling tidak ada 3 tingkatan ya. Ada yang disebut dengan al-faza'. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ar-ru'ab. Dan yang ketiga adalah ar-rahbah. Apa itu faza'? Al-faza' adalah intibadun fin nafsi, natijun an tafkiril insani lima ya'tarihi minasyai'il mukhif. Faza' adalah ketidaknyamanan dalam jiwa yang disebabkan oleh pikiran manusia tentang sesuatu yang menakutkan. Jadi, rasa tidak nyaman. Nah, di Al-Quran, di dalam Quran surah An-Naml ayat ke-87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Ayat 87 An-Naml. Maka terkejutlah. Nah, faza di sini lebih ke arah ini terkejut. Kaget. Jadi terkejutlah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Peristiwa hari kiamat.
Kemudian di Quran surah Saba ayat 23 Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga ketika ketakutan atau keterkejutan itu hilang dari hati mereka. Ini ayat-ayat yang menggunakan kata faza'. Kemudian yang kedua ada ru'ab. Ru'ab itu adalah al-inqita' min imtila'il khauf. Kondisi terputus karena dipenuhi rasa takut. Iya, apa yang maksud terputus di sini? Jadi sepertinya dia terputus dengan apa yang ada di sekitarnya. Karena perhatiannya fokus dipenuhi dengan rasa takut. Nah, di dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadzafa fi qulubihim ar-ru'b. Ayat ke-26. Dan Allah melemparkan dalam hati mereka rasa takut. Ini jenis takut yang kedua, ar-ru'b. Atau di Quran surah Ali Imran ayat 151 Allah juga berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Jadi ra, ain dan ba. Ini jenis rasa takut yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rohbah atau teror ya bahasa kerennya kita. Makanya di bahasa Arab kan terorisme itu irhabiyah atau irhabiyun, terorisme. Nah, rasa takut yang seperti ini pun Allah berikan kepada manusia di dalam Quran surah Al-Hasyr itu kan. Ayat ke-13 Allah berfirman, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim. Sungguh kalian itu lebih mereka takuti ya di dalam hati mereka. Jadi ada rohbah. Intinya 3 jenis ketakutan ini ya menimbulkan rasa yang tidak nyaman di dalam hati manusia. Tadi ada faza', kemudian ada apa tadi yang kedua? Ru'ab, dan juga ada rohbah. Ini 3 kata ini dipergunakan oleh Al-Quran. Tapi kalau diterjemahkan ke kita ya intinya 3-tiganya adalah rasa takut. Baik, sampai di sini tentang rasa takut. Ada pertanyaan dulu? Tadi yang itu kondisi terputus itu contohnya kayak gimana sih? Yang rob tadi ya. Ini kan orang-orang kafir ini. Di antaranya orang-orang kafir di sini disebutkan di Quran surah apa tadi? Al-Ahzab. Baik, kita coba buka ya. Lebih spesifik. Ketemu ayatnya? Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, nah ini Bani Quraidah, ini kan peristiwanya Bani Quraidah ya, yang membantu mereka dari benteng-benteng mereka itu, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Kalau kita lihat peristiwa Bani Quraidah, ini kan mereka pada akhirnya menyerah ketika dikepung itu kan. Sebagian terbunuh dan sebagian lagi ditawan.
Nah, di salah satu kisah, saking takutnya mereka itu, sampai mereka tidak lagi berpikir jernih. Padahal hanya dikepung, tetapi karena sudah Allah tanamkan rasa takut ke dalam dada mereka, sudah sepertinya sudah putus semua apa namanya hal-hal yang bersifat rasional. Padahal di perang Bani Quraidah itu kan mereka punya benteng yang sangat sangat kokoh. Seandainya mereka bertahan, itu juga muslimin, iya, kesusahan. Nanti di peristiwa Khaybar pun demikian. Mereka dikepung kemudian menyerah. Di Khaybar itu diceritakan sampai setahun sekalipun mereka bertahan itu mereka mampu karena mereka punya sumber air dan sebagainya. Tapi lagi-lagi karena sudah dipenuhi rasa takut, sudah terputus dari realita yang ada. Nah, kita pun kadang begitu, kalau sudah dipenuhi rasa takut, kita sudah tidak bisa melihat sekitar itu dengan apa? Dengan seharusnya ya. Begitu barangkali gambaran tentang rasa ra'b. Kalau yang di Ali Imran ayat 151 ya. Ini juga mirip sih yang di Al-Hasyr ayat kedua itu kan. Al-Hasyr kedua kan juga ada wa qadzafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Sampai mereka itu apa? Saking takutnya mereka itu merobohkan sendiri bangunan-bangunan mereka, rumah-rumah mereka karena tidak ingin bangunan itu dikuasai oleh muslimin. Saking takutnya. Di Al-Hasyr itu. Ya, ini tentang ro'b ya. Sudah tergambar tentang ro'b. Kalau cukup nanti kita beralih ke ridho. Iya. Masih cukup nggak waktunya? Yang berapa sekarang? 10 ya. Masih cukup ya. Ya, kita ke ridho ya. Ke ridho. Ar-ridho yakni infi'alu nafsi iradi wa masdaru irtiyahin wa sa'adatin lil insan. Ridho itu adalah sebuah respon psikologis yang iradi, sifatnya sukarela. Jadi ridho ini adalah pilihan. Beda dengan rasa takut. Rasa takut itu kadang otomatis ya. Makanya perlu dilatih untuk bisa dikendalikan. Tapi kalau ridho itu benar-benar pilihan. Bahkan mungkin dasarnya itu aslinya tidak ridho. Dan ridho disebut sebagai masdarur tiyahin wa sa'adatin lil insan. Sumber kebahagiaan untuk manusia. Kalau di bahasa mudahnya ridho itu puas. Tapi sudah diserap jadi kata ridho ya. Nah, wa yashmalur ridho mukhtalafa majalatil hayah. Rasa puas atau ridho ini mencakup berbagai macam aspek kehidupan. Karidhon insani an nafsihi wa amalihi. Seperti ridho akan dirinya dan juga ridho akan pekerjaannya. Waridhahu an zaujihi wa auladihi. Ridho akan pasangannya dan juga anak-anaknya. Waridhahu an alaqatihi ma'al akharin. Dan juga keridhoannya berkaitan dengan hubungan dengan orang lain. Nah, di sini disebutkan ada penelitian. Jadi
Saya singkat saja. Ada beberapa penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa yang menunjukkan bahwa ketika mereka diminta untuk melakukan tugas-tugas yang tidak mereka sukai, itu mereka cenderung menjadi malas dan cepat lelah. Serta beberapa di antaranya bahkan mengeluh sakit kepala dan sakit perut. Ya, sakit lambung biasanya. Kenapa mah? Iya. Ini biasanya penyakit mahasiswa, orang stres. Namun ketika mereka diminta melakukan aktivitas yang mereka sukai, nah, kondisi psikologis dan fisik mereka berubah menjadi lebih baik. Dan mereka melakukan aktivitas tersebut dengan penuh semangat dan kepuasan. Kan di urutan awal itu, kalau kita buka Al-Quran, setelah kalimat ta'awud, kita baca, kemudian kita akan menjumpai basmalah. Di sana kita ketemu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baru setelah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita akan lihat ini. Kenapa susunannya seperti ini? Tadi ya, kita simpan dulu informasi bahwasanya ada beberapa mahasiswa di penelitian ketika mereka diharuskan mengerjakan sesuatu yang tidak mereka sukai, ya, mereka melakukannya dengan malas, ogah-ogahan, banyak yang katanya sakit kepala, pusing, kemudian sakit mah, nyeri perut, dan seterusnya. Tapi sebaliknya ketika mereka melakukan sesuatu yang mereka sukai, keadaannya berbanding terbalik. Nah, di dalam Quran surah Al-Fatihah, Allah itu langsung mengenalkan dirinya dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan dibuka pula dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini apa tujuannya? Mengenalkan sifat kasih sayang Allah. Yang tujuan berikutnya adalah supaya kita tuh suka, supaya kita tuh cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita menyukai seseorang itu kan karena apa? Kebaikan-kebaikan yang ia miliki, keindahan-keindahan yang ada pada dirinya, baik keindahan fisik ataupun non fisik. Akhirnya kita jatuh hati. Sampai kalimat Maliki Yaumiddin, baru setelah itu Iyyaka, hanya kepadamu. Mu itu siapa? Allah. Allah itu siapa? Yang tadi Malik Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia adalah Malik. Dia adalah yang Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Iyyaka, padamu. Mu itu kamu, engkau itu adalah Allah yang tadi. Ya sudah layaknya kita jatuh hati. Kita cinta kepadanya. Kalau kita cinta pada seseorang, biasanya kita akan mencintai hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Ya perintahnya, ya, semua hal. Nah, kalau kita cinta pada seseorang saja, kadang lewat depan rumahnya saja ser-ser kan? Iya. Nggak pernah ngerasain ya? Atau masuk kepada dalam sebuah perkampungan yang katanya dia berasal dari sana, oh dia dulu di sini kan gitu. Katanya begitu. Ya. Kayaknya dari bayi suka apa Dedek ya? Sudah punya gambaran-gambaran tentang Allah tadi menimbulkan rasa cinta. Akhirnya Iyyaka na'budu, padamu kami menyembah. Akhirnya menyembah itu dengan apa ya? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu dikerjakan dengan
suka cita, dengan ridho. Akhirnya ketika menjalankan perintah dan larangan itu dengan rasa ridho, baik psikis ataupun fisiknya itu jadi sehat tentunya. Nah, bisa kebayang di sini ya. Nah, tadi penelitiannya sudah cukup. Nah, kemudian ada pula penelitian lain yang ditemukan bahwa kebahagiaan dan tawa itu bahkan dapat memperkuat otot alkol jantung, mempermudah proses pencernaan, dan menurunkan tekanan darah. Nah, biasanya tekanan darahnya tinggi-tinggi ini kayaknya kurang ridhonya. Tidak ridho dengan dirinya, tidak ridho dengan pasangannya, tidak ridho dengan anak-anaknya, tidak ridho dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Tertekan. Ini tekanan darah. Kesehatan apa tadi? Memperkuat otot jantung, mempermudah proses pencernaan. Biasanya kan orang mengalami masalah pencernaan itu karena apa? Itu hubungannya pertama perut, terus nanti Iya. Dari sini pikiran ke pencernaan, ke jantung segala macam itu. Nah, ijmalan di sini secara keseluruhan in taqbalal haya, in taqbal al haya, kalau engkau menerima kehidupan, walistimta bi khairiha, kemudian menikmati kebaikan-kebaikannya, wajamaliha, dan keindahan-keindahan, wa thayyibiha, dan juga indah, enak ini ya. Tentu di sini adalah fi hududi ma amarallah taala, dalam batasan ditentukan oleh Allah ya. Min ahammil muqawwimat allati tusa'idu 'alal hayawiyah wan nadharah. Ini merupakan salah satu elemen terpenting yang bisa mendukung vitalitas dan kesegaran, kebugaran seseorang. Ini sehat orang kalau ridho itu. Iya, gampang. Lidah kan nggak bertulang. Ngomong itu gampang karena lidah tidak bertulang ya. Yang ada tulangnya kan yang lain, praktek. Wa hadza ma asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala irda bima qasamahu Allahu laka takun aghnan nas. Ridholah, puaslah dengan apa yang sudah Allah tentukan untukmu. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling ghani, paling kaya, paling cukup. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ridho itu merupakan babullahil a'zam, pintu terbesarnya Allah. Jadi pintu terbesar untuk menuju Allah, ridho itu. Wa jannatud dunya, surganya dunia. Wa mustarahul abidin, tempat istirahat bagi para hamba. Itu ridho. Waridhal insani bihukmi rabbih wa tawakkul alaihi huwa a'zamu darajatir ridha. Ridhonya manusia terhadap hukum Allah dan bertawakal padanya itu merupakan derajat ridho yang paling tinggi. Makanya di antara rukun iman itu kan apa? Ridho bil qada'i khairihi wa syarrihi kan. Ridho akan qadanya Allah, baik yang kita anggap itu baik atau buruk. Ya, kita harus ridho ya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita iman ya. Bagaimana? Iman yang ke berapa itu? Bil qadari khairihi
wa syarrihi. Jadi ridho dengan qadar qada Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Baik dan buruk itu kan sebenarnya menurut kita. Karena berdasarkan ilmu Allah, semua ketentuan Allah itu baik. Nah, ridho akan mengubah musibah-musibah, ujian yang ada di alam dunia ini menjadi kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi apa yang tidak kalian suka itu ternyata adalah baik untuk kalian. Jadi kalau ada hal-hal yang aduh ini, tapi karena kita tahu ini yang memberikan adalah sesuatu, adalah zat yang kita cintai, akhirnya ridho. Kan katanya wanita itu kalau sudah terlanjur jatuh cinta, mau disakiti seperti apapun makin makin ridho, makin cinta. Ya dia ridho dengan apa? Rasa sakit yang seperti apapun itu. Buktinya apa? Dia cinta dengan anak yang dikandungnya itu. Meskipun dia sakit, dia nikmati itu. Ya, hamil itu sudah payah, dia nikmati. Kenapa? Iya, dia cinta dengan anaknya, cinta dengan suaminya, bikin gara-gara ini kan. Ya. Cinta kepada anaknya, cinta pada suaminya, dan cinta kepada Allah yang memberikan anak ini. Wah, ridho. Sampai harus kesakitan ketika melahirkannya, tidak apa-apa. Demi yang dicintai ridho menghadapi rasa sakit seperti itu. Kadang nyusuin juga digigit sama anaknya, ridho. Meskipun sakit, perih, tapi tetap dilakukan karena ridho, cinta. Nah, melayang kemana-mana pikirannya, membayangkan ya sudah ridho atau belum terhadap kehidupan ini kan. Tapi berarti ridho itu tuh sifatnya dari kita, kan suka ada statement ini, ya semoga Allah meridhoi amal baik ini gitu. Berarti Allah tuh sebenarnya bisa nggak ridho dengan perbuatan kita sekarang? Iya. Kalau Allah ya. Allah ridho dengan perbuatan kita itu bagaimana? Nah, itu pertanyaan berikutnya nanti. Memang tidak bisa diketahui secara pasti kalau di alam dunia ini apakah Allah ridho atau tidak. Tapi mungkin ada tanda-tanda. Di antaranya ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapati ketenangan di dalam hati kita. Jadi kalau ridhonya manusia itu kan sebenarnya dia respon kan. Respon akan apa yang dia hadapi. Dan ridhonya Allah itu juga bisa menjadi respon pula atas ridhonya kita. Karena kita ridho, Allah pun ridho. Dan di sini ada sebuah syair. La ta'tabanna 'alan nawaibi faddahru yurghimu kulla 'atibi. Janganlah engkau mengeluh tentang kesulitan, sebab waktu akan memaksa semua yang menghakimi atau yang mencela. Wasbir ala hudatsanihi innal umura laha awaqib. Bersabarlah dalam menghadapi peristiwa, karena setiap perkara pasti ada konsekuensinya. Kam ni'matin matwiyatin laka baina athna'in nawaibi wa masarratin qad aqbalat min haitsu tantadirul masaibi. Betapa banyak nikmat tersembunyi untukmu di tengah kesulitan dan kebahagiaan yang datang dari arah yang kamu harapkan saat musibah menimpa. Jadi tidak perlu ngeluh. Ya. Nah, di sini baru amaridullah, bahas tentang ridhonya Allah. Amaridullahi ta'ala an abdihi fahuwa ayyarahu mu'tamiran li amrihi.
Adapun keridhaan Allah Ta'ala terhadap hambanya adalah ketika dia melihat hambanya mengikuti perintahnya. Wa muntahiyan an nahyihi, dan menjauhi larangannya. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka ridho. Jadi ketika hamba itu ridho menjalankan perintah dan larangan, Allah pun akan ridho kepada mereka. Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Karena ridho ini merupakan derajat yang sangat tinggi dan bahkan mungkin derajat tertinggi. Para sahabat itu julukannya adalah apa? Radhiyallahu anhum. Allah meridhai. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, sudah tidak ada lagi setelah ridho. Apalagi tingkatannya. Kita ridho dan Allah pun ridho. Allah sudah ridho, ya mau apa lagi? Dan itu pula yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya kan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Puncak apa yang diberikan Allah kepada Rasulnya itu adalah sesuatu yang bisa bikin Rasulnya itu jadi ridho. Sudah tidak ada lagi setelah itu. Karena tidak ada lagi yang akan kita harapkan selain setelah ridho. Puncaknya adalah tadi, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikanmu apapun itu sampai engkau ridho. Puncak yang ada pada manusia ridho, Allah pun demikian ridho pada manusia. Nah, di sini sedikit saya tambahkan berkaitan dengan ridho. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, kaifa yakunu ridho anillahi azza wa jalla? Bagaimana kita bisa ridho pada Allah azza wa jalla? Di antaranya adalah dengan ridho terhadap qadha-nya dan juga qadarnya. Ini kan menyeluruh ya. Kalau sudah ridho dengan qadha dan qadar itu yang mencakup apa ya? Mencakup semuanya. Yang menjadi pasangan kita sekarang ini juga merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian rezeki yang kita dapatkan ini juga merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kita miliki, kondisi yang sedang kita hadapi, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus dipahami. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiyal billahi rabban." Yang bisa merasakan kelezatan rasa iman itu adalah ia yang ridho terhadap Allah sebagai Rabb-nya. Wal Islam wabil Islami dina, dan Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin Rasulah. Makanya kalimat raditu billahi rabba wabil Islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah itu bukan kalimat yang lagi-lagi memang gampang diucapkan. Konsekuensinya banyak. Kalau sudah menyatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Berarti aku ridho Allah yang menciptakanku. Apapun kemudian bentuk ciptaannya, katanya kok nggak ganteng, katanya nggak cantik, katanya Allah yang menciptakan ya ridho kan. Karena Rabb diantara maknanya Khalik, Mudabbir yang ngatur, ya udah seperti ini Allah ngaturnya, ridho. Allah memberikan rezeki, yang Rabb sudah ridho pula dengan rezekinya.
ridho Islam sebagai agamanya, ya berarti semua perintah dan larangannya harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ya ikuti semua sisi kehidupan beliau yang bisa kita ikuti. Rasulullah juga mengajarkan kita sebuah doa. Ya. Beliau pernah berdoa, as'aluka kalimatal haqqi fir ridho wal ghadab. Ya. Aku meminta kepadamu dengan kalimat hak dalam ridho dan juga al-ghadab. Jadi kalimat hak dalam kondisi ridho ataupun ghadab. Was'alukal qasda fil faqri. Dan aku memohon kepadamu al-qasd fil faqri wal ghina. Jadi keseimbangan dalam kondisi fakir dan ghina. Wa as'aluka na'iman la yanfadu. Aku meminta kepadamu nikmat yang tidak pernah sirna. Wa as'aluka qurrata ainin la tanqati'u. Aku meminta kepadamu penyejuk mata yang tidak pernah terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Nah, kalimatnya di sini. Dan aku mohon kepadamu keridhaan setelah al-qadha, keputusan. Berarti keridhaan di sini tidak mudah. Sehingga harus diminta rasa ridha itu. Kalau kita menghadapi kondisi-kondisi bukannya sulit nerima, minta kepada Allah. Ya Allah, inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa ridha setelah qadha-Mu. Ya, ini intinya ridha itu harus kita minta. Berarti dia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua hamba itu bisa mendapatkannya. Efek dari keridhaan itu nanti banyak, diantaranya adalah mendatangkan ridhonya Allah. Dan orang yang ridho kepada Allah itu dijanjikan al-jannah. Nah, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho. Allah menjanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang besar. Nah, ini insyaallah. Ya, sebagai penutup, ya, sebelumnya kan kita bahas tentang khauf yang merupakan bagian dari manifestasi insting atau naluri bertahan hidup. Lalu apa hubungan ini dengan ridho ini dengan hal tersebut? Apa hubungannya? Karena ketakutan kita kayak tadi naik pesawat, kita nggak ngerti apa-apa, nggak ada yang namanya kita takut, tapi ya udah kita ridho aja sama Allah. Oh ya. Sebelum ke sana lagi, ridho ini harus ditempatkan di tempat yang tepat. Jangan salah tempat. Ya. Lihat orang yang kita cintai misalkan atau orang lain berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian kita ridho. Boleh tidak? Tidak. Ini ridho yang tidak tepat pada tempatnya. Atau kita ridho dengan kondisi kita yang taatnya hanya segini-gini saja. Tepat tidak? Itu bukan ridho, lebih tepatnya malas. Ya wis lah, nggak apa-apa lah, sudah puas gini aja. Itu ridho bukan pada tempatnya. Nah, tadi supaya kita masih terhubung ya. Kalau khauf tadi kan sebenarnya juga respon psikologi kan, yang muncul dari apa? Insting bertahan hidup. Nah, ridho ini dari mana? Ridho ini kemudian dari mana?
Apakah dia juga dari insting bertahan hidup? Ridho ini lebih rumit sebenarnya. Karena ridho ini ada pemicunya. Pemicunya bukan tentang diri sendiri, tetapi justru adalah karena orang lain. Bisa itu karena sesuatu yang dalam instingnya itu, misalkan insting ingin melestarikan jenisnya, itu kan ada sayang akhirnya kan, sayang kepada orang lain, sayang kepada anaknya dan seterusnya. Atau dipengaruhi oleh insting tadayunnya, beragama. Kadang ada orang begini, dia disakiti, anaknya berbuat hal-hal yang tidak dia sukai lah, tapi karena dia cinta, akhirnya dia ridho. Berarti dia insting itu yang berbicara. Tetapi ketika dia melihat takdir dan lain sebagainya, kemudian dia tahu, oh ini adalah Allah yang memberikan. Maka keridhoannya itu lebih dipengaruhi oleh naluri akan, iya. Berarti harus kita arahkan ke sana sebenarnya, ridhonya kita itu. Dan akan beda hasilnya. Ridho kita terhadap Allah dan ridho terhadap manusia yang kita cintai itu akan berbeda. Karena yang satu akan menimbulkan kecewa di suatu hari nanti, dan yang satunya lagi tidak akan menimbulkan kekecewaan. Jadi antara satu naluri dengan naluri yang lain kadang saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling, bukan tendang-menendang ya Pak, saling mengalahkan. Satu sisi orang ketika miliknya diambil oleh orang lain, insting bertahan hidupnya akan berbicara, ambil kembali, rebut punya orang lain dan seterusnya. Tapi ketika naluri tadayunnya lebih tinggi, ini adalah ketentuan Allah. Maka kemudian respon dari dirinya adalah ridho. Gitu. Kadang saling, ya. Jelas ya di sini ya. Ada yang tanyakan dulu? Iya. Jadi manifestasi dan respon-respon jiwa kita itu juga sangat terpengaruhi oleh ilmu. Sebagaimana khauf tadi itu. Bisa salah, bisa benar, bisa juga berkembang itu karena ilmu. Begitu pula dengan rasa ridho. Sementara kita tutup dulu. Nanti kita lanjutkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.